Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhi Hari Nugraha, NPM 23062666110 dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Izinkan pada presentasi kali ini, saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu menganalisis plane wall conduction pada termos air panas. Nah, sebelum kita memasuki intinya, hal yang paling harus kita punya adalah basicnya atau dasarnya. Jadi pertama-tama itu ada konsep dasar yang dimana perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi termal dari suatu sistem atau benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, proses ini akan terus berlangsung hingga tercapainya keseimbangan termal atau thermal equilibrium. Dan bisa dilihat di gambar samping, tertera partikel-partikel kalor yang berpindah dari yang bergerak secara bebas, bergerak tidak terpatok kepada arah. Jadi itu ada yang berpindah dari temperatur tertinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi kata kuncinya dan kunci yang harus kita miliki, dasarnya basicnya yaitu kalor tuh selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi itu adalah kunci atau prinsip dasar yang harus kita miliki sebelum kita memasuki materi yang lebih bisa dibilang dalam gitu. Nah, untuk heat transfer sendiri ada tiga mekanisme untuk menghantarkan panas, untuk memindahkan kalor. Jadi mekanisme yang pertama, sebelum itu apa sih yang membedain antara tiga mekanisme ini? Nah, yang membedakan adalah medianya. Kalau untuk satu, convection. Media convection itu adalah massa fluida, massa yang bergerak itu, ya fluida. Contoh air, contoh udara gitu. Nah, kalau untuk yang kedua, conduction. Conduction itu medium padat. Apa sih itu medium padat? Medium padat itu contohnya baja, tembaga, logam, emas gitu. Nah, untuk ketiga radiation. Nah, radiation itu tuh tidak menggunakan media, namun menggunakan gelombang, gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti pancaran cahaya kan, cahaya itu kan gelombang elektromagnetik ya. Terus frekuensi juga. Itu jadi mengikuti, tidak menghantarkan melalui udara ataupun benda padat, tapi melainkan gelombang elektromagnetik. Oke, jadi itu yang dasarnya. Nah, untuk presentasi saya hari ini, kita akan berfokus pada mekanisme conduction. Karena kita akan membahas plane wall. Oke, jadi konsep conduction. Nah, conduction itu apa sih? Kan perpindahan kalor itu melalui banyak medium ya. Nah, ini tuh melalui conduction. Nah, conduction sendiri itu adalah perpindahan kalor melalui medium padat atau fluida diam akibat interaksi molekul. Nah, dalam analisis konduksi panas ini, kita terdapat dua model utama berdasarkan geometri. Yaitu satu, ada konduksi plane wall, itu dinding datar, yang akan kita bahas nantinya, dan konduksi radial, untuk silinder atau bola. Nah, di sini ada hukum Fourier juga. Nah, yang dimana hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas secara konduksi berbanding lurus dengan gradien temperatur dan luas penampang, serta berbanding lurus dengan konduktivitas termal material, dan setiap material memiliki konduktivitas termal yang berbeda. Dengan persamaan yang bisa dilihat di samping kiri, yaitu Q sama dengan minus KA dikali dt per dx. Dengan masing-masing penjelasannya, yaitu Q adalah laju perpindahan panas, K itu adalah konduktivitas termal, A adalah luas penampang, dan dt per dx adalah gradien temperaturnya. Nah, kan tadi udah bisa, tadi kan dibilang ya, ada dua model, dan tadi saya bilang ada dua model utama, yaitu ada conduction radial dan conduction plane wall. Dan pada kali ini kita akan membahas conduction plane wall. Kita membahas pada mekanisme ini, tapi sebelum kita lanjut, ada hal penting nih. Ada yang namanya penyederhanaan. Kenapa sih ada penyederhanaan? Kan heat itu tuh bergerak ke segala arah. Jadi nggak terpaku nih, ada yang bergeraknya ke kiri, ke kanan, ke serong, kemanapun lah, nggak beracak-acakan arah. Jadi kalau misalnya kayak begitu kan kita nggak bisa memperkirakan dan nggak bisa menghitungnya kan. Jadi untuk mempermudah kita itu menggunakan penyederhanaan agar mempermudah perhitungan kita gitu. Jadi ada dua tipe penyederhanaan. Yang satu ada arah sumbu koordinat x, y, z.
Nah, color kan berpindah hasil acak seperti yang tadi dibilangnya. Jadi, dengan adanya sistem koordinat X, Y, Z ini tuh membantu mempermudah analisis arah gradien temperatur dan aliran kalor. Jadi, semisal ada partikel yang bergeraknya lebih condong ke arah horizontal, itu bisa dibilang termasuk ke bagian dari sumbu X. Dan kalau misalnya partikel yang bergeraknya bisa dibilang condongnya lebih lurus atau vertikal, itu bisa dibilang data partikel sumbu Y. Dan untuk sumbu Z itu menyatakan kedalaman atau ketebalan. Dan bisa dilihat juga di contoh gambar di samping kirinya itu. Lalu penyederhanaan kedua adalah one dimensional steady state regeneration. Apa sih istilah-istilah tersebut? Nah, untuk one dimensional, yaitu berarti perpindahan panas hanya terjadi pada satu arah saja. Misal cuma terjadi di sumbu X. Jadi sumbu Y sama sumbu Z-nya itu tuh diabaikan aja perubahan temperaturnya gitu. Lalu steady state. Apa sih itu steady state? Nah, steady state itu berarti distribusi temperatur tidak berubah terhadap waktu. Jadi single aja perpindahan panas itu konstan. Nah, jadi kita udah dapet konsepnya, konsep penyederhanaannya karena menurut saya sendiri ini adalah poin penting gitu. Karena intinya ini untuk basicnya lah. Oke, langsung aja kita masuk ke plane wall conduction. Nah, plane wall conduction atau bisa dibilang konduksi dinding datar adalah perpindahan panas konduksi satu dimensi melalui dinding padat homogen dengan tebal konstan L dan luas penampang A tetap, di mana panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, perpindahan panas searah. Proses ini umumnya bersifat steady state, konstan terhadap waktu seperti yang tadi dibilang, dan diasumsikan memiliki konduktivitas termal konstan. Nah, ini ada persamaan dan di samping kanannya itu ada visualisasi dari plane wall conduction itu sendiri. Jadi di situ ada tertera L itu lebar, ada sumbu X-nya, ada perubahan temperatur, dan ada color masuknya. Dan untuk di gambaran kedua itu ada model plane wall conduction yang terdapat temperature change. Jadi kan kalau misalnya kalor nih dari, let's say kalornya 10 Celcius nih, terus kena tembok nih, yang di dalamnya ada insulasi, otomatis suhunya akan menurun kan, sebelum memasuki ruangan di balik tembok tersebut. Nah, seperti itu. Dan lalu ada hambatannya yang ada di paling bawah tersebut. Itu adalah resistensinya, sorry. Nah, kita langsung ke persamaannya aja. Nah, untuk persamaannya sendiri untuk plane wall adalah 2 D pangkat 2T per DX pangkat 2 sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya basic calculus. Jadi persamaan awalnya adalah D kuadrat T per DX kuadrat sama dengan 0. Lalu setelah itu kita integral, dan akhirnya kita mendapat persamaan dt per dx sama dengan C1, konstan 1. Ya karena turunannya 0 kan konstan ya, dan turunan konstan itu 0. Nah, jadi kita turunkan lagi, akhirnya mendapat t fungsi x sama dengan konstan konstan 1x ditambah konstan 2. Kita turunkan lagi, kira sampai kita mendapat q sama dengan dikurang k dikali a dikali dt per dx. Lalu kita turunkan terakhir kalinya, dan akhirnya kita mendapat Q sama dengan KA dikali T1 dikurang T2 per L. Dan itu adalah basically persamaan, ya persamaan yang akan terus, yang pakemnya lah, bukan pakemnya tapi apa ya? Ya ini hukum Fourier untuk plane wall lah. Jadi ini untuk plane wall persamaannya tuh ini. Itu untuk perhitungannya. Dan nanti kedepannya akan saya bahas lebih lanjut dengan angka dan contoh soal. Oke, next. Nah, jadi yang saya bawa kali ini adalah aplikasi plane wall pada termos air panas. Kenapa sih saya milih termos air panas? Karena ya satu, ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari ya. Siapa sih yang kemana-mana tuh nggak bawa termos gitu, atau enggak botol minum yang stainless steel gitu kan? Zaman sekarang ya udah banyak yang begitu dibanding beli botol plastik ya. Bukan karena sekarang lagi zamannya lari, sama sekarang juga lagi mencoba mengurangi konsumsi plastik. Jadi orang-orang sekarang lebih rentan membawa
termos. Nah, untuk kali ini saya lebih spesifik membawa termos air panas karena pembahasan heat transfer. Nah, untuk penjelasannya sendiri, aplikasi plane wall pada termos air panas terjadi saat panas dari air di dalam merambat menembus dinding termos secara konduksi. Dinding termos dianalisis sebagai dinding datar dengan ketebalan tertentu, sehingga laju panas yang keluar bergantung pada konduktivitas material, luas permukaan, dan ketebalan dinding. Nah, untuk mengurangi kehilangan panas, termos dibuat dengan material berkonduktivitas rendah dan dilengkapi ruang vakum agar perpindahan panas sangat kecil, sehingga air tetap panas lebih lama. Nah, apa sih ruang vakum itu? Ruang vakum itu basically adalah ruang hampa. Jadi, insulasinya itu bukan berupa fiberglass, bukan berupa foam, bukan berupa plastik, tapi melainkan adalah udara, hampa. Itu. Oke, next. Jadi ini adalah susunan material yang telah saya susun. Jadi bisa dilihat ini adalah sandwich. Jadi untuk material A itu ada stainless steel yang dimana lapisan dalam dengan ketebalan 0,5 mm. Lalu ada material B yaitu vakumnya tersendiri yang dimana adalah insulatornya, yang berupa lapisan tengah atau insulatornya dengan ketebalan 5 mm. Lalu ada material C itu plastik, dimana adalah lapisan terluarnya, lapisan yang bakal kita pegang nih nanti. Yang kalau kita tendang kemana-mana, kita akan bersentuh sama material itu, yaitu plastik, material C, dengan ketebalan 2 mm. Nah, setelah saya lihat tabel properties ya, untuk lapisan A, stainless steel, itu konduktivitas termalnya itu adalah 16 W per M kali K. Lalu ketebalannya ya 0,5 mm, kita convert menjadi meter menjadi 0,0005 meter. Lapisan B, vakum, konduktivitas thermal efektifnya yaitu adalah kurang lebih karena ini udara gitu vakumnya. Jadi 0,002 W per M kali K. Dengan ketebalannya, ketebalan vakumnya bukan ketebalan udara ya. Jadi jarak antara material C dengan A gitu. eh, Sebanyak 5 mm yang akan dikonvert menjadi meter yaitu 0,005 meter. Lalu lapisan C yaitu plastik dengan konduktivitas termalnya 0,2 W per M dikali K dengan ketebalannya yaitu 2 mm dan dikonvert ke meter yaitu 0,002 meter. Nah, untuk sifat material ini sendiri, kenapa saya memilih stainless steel, vakum, dan plastik ya? Karena stainless steel itu tuh pertama kuat. Ya, mau jatuh pun tuh maksud mau jatuh berkali pun tuh nggak penyok banget gitu. Jadi ya intinya material tuh kuat. Terus tahan korosi juga karena kan stainless ya. Jadi ya make sense dong karena saya membawa air, saya membawa fluida nih. Kalau misalnya saya memakai baja biasa kan pasti berkarat dong. Jadi tidak baik untuk dikonsumsi juga. Nah, itulah alasan kenapa saya membawa stainless steel dan kebanyakan produk-produk di luar seperti tumbler Corsicle, terus tumbler Stanley ya, tumbler ya tumbler lah atau termos. Ya kalau bahasa zaman sekarang itu tumbler itu memakai stainless steel karena ya tahan korosi gitu. Karena siapa yang mau beli kalau misalnya termos mereka itu tuh ngasilin karat gitu. Itu kan juga tidak bakal lulus inspeksi kesehatan juga dan gak akan bisa diperjualbelikan gitu. Nah, terus ya aman lah untuk makanan, untuk minuman tuh stainless steel ya. Nah, terus selain hal itu, konektivitasnya itu cukup tinggi juga. Jadi bukan isolator utamanya gitu. Nah, untuk vakum, kenapa sih saya milih vakum? Kenapa ngambil pakai foam? Kenapa nggak pakai material-material lain? Karena kan vakum sendiri itu hampir nggak punya partikel ya. Karena vakumnya itu hampir tidak mempunyai partikel. Jadi konduksi dan konveksi itu sangat kecil gitu. Jadi eh di, di let's say kita menuangkan air
100 derajat Celcius gitu. Kan terkena stainless steel. Jadi di dalam stainless steel kan masih 100 derajat Celcius ya. Terus pas kena vakum, karena konduktivitas sama konveksi sangat kecil, jadi kan itu isolasinya bagus dong. Kan semakin kecil konduktivitas berarti semakin bagus insulatornya. Jadi karena hal itu, air yang di dalam itu 100 derajat Celcius karena kena vakum udara tersebut bisa turun jadi kurang lebih 30 derajat Celcius. Jadi air yang di dalam itu 100 derajat Celcius yang kita sentuh, yang kita rasa itu 30 derajat Celcius. Gitu. Itulah kenapa saya memilih vakum dan kenapa rata-rata tumbler ataupun termos yang diperjualbelikan itu menggunakan vakum juga, tidak menggunakan foam, tidak menggunakan plastik atau bahkan stainless steel lagi gitu. Karena yang udah paling cocok sih dan udah paling bagus aja gitu. Selain hal dari teori yang saya tadi jelaskan, karena ya bayangin masa harus berlapis-lapis dari termos harus berlapis-lapis insulator gitu dan hasilnya bisa sama dengan vakum. Jadi mending sekalian vakum aja sekalian gitu kan. Nah, terus untuk material ketiga ya plastik, material C plastik ya. Karena plastik kan ya zaman sekarang itu plastik kan pasti dipakai di mana-mana, entah di termos, entah di rice cooker, entah di kulkas, bahkan di HP, bahkan motor juga. Nah, karena plastik itu memiliki konduktivitas yang rendah dan aman disentuh. Itulah kenapa kayak hardware everyday kita gitu ya, daily wear kita ya seperti termos contohnya, itu pasti luarnya memakai plastik. Gitu. Jadi yang panas nih kalor yang kena udah kena isolasi sama vakumnya yang dari 100 derajat Celcius jadi 30 derajat Celcius itu kan masih lumayan panas ya 30 derajat Celcius ya, jadi karena plastik walaupun nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget ya at least masih bisa mengurangi panasnya lah yang terasa di permukaan luar. Jadi kita sebagai pengguna termos tersebut tuh bisa ngerasa lebih nyaman dan ngerasa lebih aman aja gitu. Oke. Nah, ini untuk perhitungan saya. Nah, jadi untuk perhitungannya adalah mencari Q dan perubahan temperatur antar materialnya. Jadi untuk skematiknya ini untuk detail-detail datanya untuk material A stainless steel itu memiliki ketebalan 0,5 dan K1-nya itu 16W per M dikali K. Lalu material B vakum atau udaranya itu memiliki ketebalan 5 mm dengan K-nya itu 0,002 W per M dikali K. Lalu untuk plastik material C itu K-nya itu 0, dengan ketebalan 2 mm, K-nya itu 0,2 W per M dikali K. Dengan A-nya itu luas penampangnya itu 1 mm, 1 meter persegi. Dan untuk temperatur tertingginya itu T1 itu ada di angka 100 derajat Celcius dan untuk T4 di angka 30 derajat Celcius. Jadi PR kita di sini apa yang harus kita cari adalah satu kalor, mencari Q-nya, lalu perubahan temperatur antar materialnya T2, T3. Itu harus kita cari. Dan juga resistensinya gitu. Jadi persamaannya kan persamaan Planck yang tadi saya bilang yaitu Q sama dengan K dikali A dikali T1 dikurang T2 per L. Nah, persamaan ini sebetulnya bisa diturunkan lagi gitu. Jadi bisa diturunkan menjadi K sama dengan K dikali A dikali delta T per L, lalu diturunkan lagi jadi K sama dengan delta T per L per K dikali A. Nah, jadi kita udah bisa dapat nih resistensi termal. Persamaan resistensi termal itu R sama dengan L per K dikali A. Gitu. Jadi untuk R-nya itu tuh resistensi. Nah, lalu setelah itu kita udah pada resistensi termal nih. Kan dari skematik di samping kanan itu adalah lapisan 3 seri yang dimana 3 material kan. Jadi otomatis resistensinya tuh per material tuh beda-beda dong. Jadi harus kita hitung masing-masing. Nah, dari persamaan resistensi termal itu bisa kita turunkan lagi menjadi Q sama dengan T1 dikurang T1 4 per LA per
KA dikali A ditambah LB per KB dikali A ditambah LC per KC kali A. Nah, ini untuk persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung data-data yang sudah tertera di skematik. Nah, oke. Di sini kita akan menghitung resistensinya terlebih dahulu. Untuk resistensi material satu, material A, itu kan tadi kita ada punya ininya di sini ya. L per K dikali A. Jadi untuk material A, R1-nya itu adalah 0,005 per 16 dikali 1. Nah, satunya kan tadi luas penampangnya 1 meter persegi ya. Lalu kita mendapatkan hasil 3125 dikali 10 pangkat min 5 K per W. Nah, ini untuk lapisan A. Untuk R2, material B, vakumnya, yaitu 0,005 per 0,002 dikali 1. Dan kita mendapat hasil 2,5 K per W. Nah, itu untuk lapisan B atau vakum. Lalu untuk R3, material C, yaitu 0,002 per 0,2 dikali 1. Dan akan kita mendapatkan hasil 0,01 K per W. Itu untuk lapisan C, plastik. Jadi, setelah kita mendapatkan masing-masing resistensi dari masing-masing lapisan material, kita total ini. Jadi, kita total 0,03125 atau 3125 dikali 10 pangkat min 5 ditambah 2,5 ditambah 0,01. Jadi kita mendapatkan hasil 2,5103125 K per W. Nah, itu total resistensinya. Oke. Lalu setelah kita dapat resistensinya, kita akan menghitung laju perpindahan kalor. Nah, kan tadi total resistensinya itu yang dipecahan yang paling bawah. Nah, itu kan resistensinya. Jadi, kerjaan kita di sini tuh tinggal mengurangi temperatur awal dikurangi temperatur paling akhir, yaitu T1 dikurang T4, delta T. Jadi, Q sama dengan 100 dikurangi 30 per resistensi total 2500,3100,3125. Lalu kita melakukan hasil Q sama dengan 70 per 2500,3100,3125. Kita mendapatkan hasil kurang lebih 27,89 W. Nah, lalu setelah kita mendapatkan yang tadi, kita sudah mendapatkan Q-nya kan. Jadi yang sekarang kita itu adalah penurunan suhu di setiap lapisannya. Jadi rumusnya itu adalah delta TI sama dengan Q dikali RI. Jadi delta T masing-masing lapisan ya dikali sama dengan Q dikali R masing-masing lapisannya juga. Jadi untuk lapisan A stainless steel delta T1 sama dengan Q-nya tadi kan sama semua ini ya. Jadi 27,89 dikali R1-nya lapisan A itu berapa? Yaitu sorry, R-nya lapisan A itu apa? R1-nya, yaitu 0,0003125. Kita kalikan dan kita mendapatkan hasil 0,0087 derajat Celcius. Jadi, di lapisan A, itu kan T1-nya itu 100 derajat Celcius. Setelah menyentuh lapisan A nih, luar dari permukaan sel-selnya, menurun sebanyak 0,0087 derajat Celcius. Jadi belum sampai 1 nih, jadi kurang lebih turunnya tuh 9,99,999 gitu. Itu untuk T2 berarti. Nah, lalu untuk delta T2 itu ada 27,89 Q-nya dikali 2,5 kita mendapat hasil 69,73 derajat Celcius. Jadi untuk di lapisan base setelah mengenai vakum, setelah mengenai lapisan vakumnya itu yang tadinya temperatur 99,9 derajat Celcius itu menurun sebanyak 69,73 derajat Celcius. Jadi kurang lebih setelah menyentuh vakum, kalornya itu temperatur yang menurun menjadi 30 derajat Celcius. Nah, inilah kenapa saya memilih menggunakan vakum gitu. Karena emang insulator itu sangat bagus. Nah, lalu untuk delta T3 lapisan C itu 27,89 dikali 0,01.
menghasilkan 0,279 derajat Celcius. Seperti tadi dibilang, dari di sifat material kan plastik itu tidak begitu baik ya sebetulnya menjadi insulator. Jadi cuma mengurangi panas, mengurangi temperatur sedikit saja. Jadi dibuktikan dengan perhitungan tersebut. Jadi dari yang sudah terkena vakum untuk 30 derajat Celcius, terkena plastik itu menurun hanya 0,279 derajat Celcius. Berarti ya masih di angka 30 derajat Celcius lah. Itu. Oke, nah ini skematik akhir yang telah saya buat. Jadi untuk penurunan temperaturnya, di T1 ada 100 derajat Celcius. Dan untuk di T2, itu seharusnya 99,99,999999 derajat Celcius. Seharusnya begitu, maafkan. Lalu untuk di T3 ada 30,27 derajat Celcius. Untuk di T4 itu ada 30 derajat Celcius. Nah, ini untuk skematik penurunan temperaturnya. Untuk garisnya bisa dilihat bahwa jatuh signifikan, temperatur itu jatuh signifikan di lapisan B, yang dimana di material B ya, yang dimana adalah insulator, yang dimana insulator tersebut adalah vakum, gitu. Jadi mengalami temperatur yang sangat drop di B, material B. Gitu. Nah, untuk skematik resistensinya, untuk temperatur 1 itu ada 100 derajat Celcius dengan resistensi 3125 dikali 10 pangkat min 5 K per W, dan untuk di temperatur kedua 99 derajat 99,9999 derajat Celcius di resistensi 2,5 K per W. Lalu untuk di T3, temperatur ketiga yaitu 30 derajat 30,27 derajat Celcius dengan resistensi 0,01 K per W, dan untuk di temperatur keempat itu ada 30 derajat Celcius temperaturnya. Jadi ini untuk skematik akhir saya. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya maafkan saya apabila terdapat kekeliruan dalam menjelaskan, dalam menyampaikan, dan apabila saya ada salah kata atau kekurangan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.